Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnavini Putri dengan NIM 321221117 dari kelas Kimia Reguler Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Di sini ada terbagi menjadi 3, ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal itu ikatan yang terjadi antara dua atom yang membentuk ikatan dengan satu pasang elektron yang digunakan secara bersama. Yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, yang dimana ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3, yang dimana ikatan yang terjadi antara dua atom yang membentuk ikatan dengan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Di sini saya akan menjelaskan terutama ikatan kovalen terlebih dahulu. Ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom ini berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama, seperti ikatan yang terjadi pada molekul H2. Itulah mengapa ikatan kovalen disebut juga sebagai ikatan molekul. Syarat terjadinya ikatan kovalen itu yaitu ada 2, terjadinya antar unsur-unsur non-logam dan terjadinya jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Yang pertama, yaitu ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen ini yaitu ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Seperti masing-masing atomnya hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Contohnya, molekul H2O, molekul air yang tertera pada gambar. Yang dimana ikatannya antara 8O dan di sini ada ikatan antara 8O, 1H dan 1H pada molekul O2. Pada molekul H2O, jumlah elektron valensi atom O-nya yaitu ada, di sini ada elektron valensi atom H-nya yaitu 2, yang dimana dia membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan oktet dari O. Dan selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 2, yang dimana ikatan yang masing-masing atomnya itu memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Contohnya yaitu ada O2 dan CO2. Seperti pada gambar ini, ikatan antara 8O dengan 8O dan juga C dan 6C, yang dimana jumlah elektron valensi atom O yaitu 6 dan jumlah elektron valensi atom C yaitu 4, yang dimana mereka saling membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Yang selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3, yang dimana merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Contohnya itu ada molekul N2 dan asetilena. Di sini ada contoh pada gambar yaitu N2. Di sini ikatan antara 7N dengan 7N pada molekul N2. Konfigurasi elektron 7N, jumlah elektron valensi atom N-nya 5, yang berarti atom N ini membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Baik, selanjutnya di sini ada pemutusan ikatan kovalen, yaitu pemutusan homolisis, yaitu pembelahan ikatan kovalen antara dua atom terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom mempertahankan satu elektron masing-masing. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan hidrokarbon terlebih dahulu, yaitu adalah struktur hidrokarbon terdiri dari bentuk rantai karbon, yaitu rantai terbuka atau rantai tertutup, dan jenis ikatan kovalen antar atom karbon, yaitu ikatan tunggal yang membentuk hidrokarbon jenuh atau ikatan rangkap yang disebut juga membentuk hidrokarbon tak jenuh. Selanjutnya di sini ada pemecahan homolitik. Pemecahan
Homolisis yaitu pembelahan ikatan kovalen antara dua atom yang terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom pertahankan satu elektron masing-masing. Pemecahan ini simetris dan mengarah pada pembentukan atom atau kelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan yang disebut dengan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang dilambangkan dengan menempatkan titik di atas lambang atom atau kelompok atom, misalnya A dilambangkan di atasnya titik, B di atasnya titik yang homolitik atau fission yang menghasilkan A yang di atas lambang atom titik ditambah B di atas lambang atom titik. Dan selanjutnya ada pemecahan heterolitik. Nah, di mana pemecahan heterolisis ini yaitu pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron atau sepasang, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron. Nah, hasilnya ini ada dua buah partikel yang bermuatan, dan hasil pemecahan heterolisisnya itu adalah dua buah ion, yaitu dua buah ion, yaitu ada anion yang bermuatan negatif dan kation yang bermuatan di sini mendapatkan hasil dapat dicontohkan dengan A dan B menghasilkan dua buah partikel yang bermuatan. Yang pertama itu menghasilkan A positif dengan B negatif. Dan yang kedua itu menghasilkan A negatif dengan B positif. Dan jika ditanya bagaimana suatu reaksi bisa terjadi, suatu reaksi terjadi itu karena satu molekul atau lebih memiliki energi yang cukup atau energi aktivasinya itu untuk memutuskan ikatan. Dalam reaksi organik, biasanya ini disertai dengan pembentukan atau pemutusan suatu ikatan kovalen, yang dimana konsep pemutusan ikatannya biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemecahan ikatan secara homolisis dan secara heterolisis seperti tadi. Yang dimana masing-masing pemecahan tersebut mempunyai proses dan produk yang berbeda, perbedaan pemecahan homolitik dan heterolitik. Seperti yang tadi, yang pertama pemutusan heterolitik itu menghasilkan suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Sedangkan yang pemutusan homolitik ini yaitu menghasilkan suatu pemutusan yang menghasilkan radikal bebas. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.